makalah dari kelompok 2 yang akan melaksanakan presentasi pada hari ini dengan judul pembahasan perkembangan kompetensi guru. Dan adapun dimaksud tema pembahasannya, yang pertama yaitu pengertian kompetensi guru, yang kedua kompetensi pedagogik, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat kompetensi kepribadian, dan yang kelima kompetensi sosial. Untuk subtema pembahasan yang pertama dan yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Indonesia, dan untuk subtema pembahasan yang ketiga sampai yang kelima akan saya sampaikan secara pribadi. Maka dari itu, kepada pemateri dipersilakan. 2 hours later. Yang pertama adalah pengertian kompetensi guru. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Sedangkan guru atau pendidik adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan keguruan, memiliki keterampilan yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain dan memikul pertanggungjawaban untuk mendidik dengan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, kompetensi guru adalah kelayakan untuk menjalankan tugas. Kemampuan suatu faktor penting bagi guru. Oleh karena itu, kualitas dan produktivitas kerja guru harus mampu memperlibatkan perbuatan profesional yang bermutu. Menurut Gordon, sebagaimana yang dikutipkan oleh E. Mulyasa, bahwa ada 6 aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, guru dapat mengetahui identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah pemahaman atau understanding, adalah kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya adalah seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didiknya. Yang ketiga adalah kemampuan atau skill, adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberikan kemudahan dalam belajar. Yang keempat adalah nilai atau value, adalah standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku guru dalam pembelajaran adalah jujur, terbuka, dan demokratis, dan lain-lain. Yang kelima adalah sikap atau attitude, artinya perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan dari luar. Yang keenam adalah minat atau interest, adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, minat melakukan sesuatu untuk mempelajari sesuatu. Kemudian ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lain dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, menurut E. Mulyasa, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pemahaman wawasan dan landasan kependidikan. Yang kedua adalah pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat adalah perancangan pembelajaran. Yang kelima adalah pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh adalah evaluasi hasil belajar atau EHB. Yang kedelapan adalah pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya diteruskan oleh Mbak Reksi. Kita tadi
sudah mengetahui tentang pengertian kompetensi dan juga kompetensi pedagogik, dan untuk selanjutnya yaitu kita beralih ke kompetensi profesional. Apa yang dimaksud dengan kompetensi profesional? Di sini kompetensi profesional itu dapat diartikan tentang kemampuan guru atau pendidik dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Jadi seorang pendidik itu harus memiliki pengetahuan yang luas dan juga mendalam sehingga dapat menerapkan pembelajaran itu secara efektif dan efisien. Maksudnya bagaimana seorang pendidik itu harus memiliki metode, taktik, ataupun strategi dalam pembelajarannya sehingga dapat mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, kemudian lebih berkompeten, lebih menyenangkan, dan akan dapat lebih mampu untuk mengelola kelasnya sehingga pembelajaran atau dari proses belajar peserta didik itu dapat mencapai tingkat optimal. Adapun kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi profesional guru, yaitu meliputi yang pertama, menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pada pelajaran yang diampu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan mata pelajaran yang diampu secara kreatif. Dan yang keempat, mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Nah, kita selanjutnya bahas tentang kompetensi kepribadian, yaitu merupakan subtema yang keempat, di mana kompetensi kepribadian itu merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Jadi, seorang pendidik itu harus menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya. Kata guru digugu dan ditiru. Jadi itu merupakan semboyan dari guru, singkatan dari guru yang harus dilaksanakan dalam segala tindakannya, segala apresiasinya, dan harus mencerminkan akhlak-akhlak yang mulia sehingga dapat menjadikan motivasi bagi peserta didiknya. Dengan demikian, guru itu harus memiliki kepribadian yang mantap dan yang mampu menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik. Adapun kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi kepribadian, yaitu yang pertama, bertindak sesuai dengan norma, agama, dan juga hukum. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia bagi peserta didik. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dan berwibawa. Dan yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Jadi, seorang guru dalam pengajarannya harus memiliki tingkat rasa percaya diri, jadi tidak akan diremehkan oleh peserta didiknya. Nah, kita bahas tema pembahasan yang kelima tentang kompetensi sosial. Kompetensi sosial diartikan kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif kepada peserta didiknya maupun pendidik lainnya, kemudian tenaga kependidikan lain, kemudian orang tua atau wali murid, serta masyarakat sekitar. Jadi intinya di mana kompetensi sosial ini terletak pada komunikasi. Tetapi komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang efektif, komunikasi yang baku, komunikasi yang santun, komunikasi yang bukan hanya merendahkan. Jadi komunikasi yang memiliki bobot dan nilai. Jadi komunikasi di sini diartikan sebagai proses saling mempengaruhi antar manusia. Jadi komunikasi itu bukan hanya merupakan pada perasaan saja, tetapi juga sikap dan harapan-harapan yang disampaikan itu secara baik dan juga baik dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung, sadar atau tidak sadar, karena komunikasi merupakan bagian integral dari kata proses perubahan. Jadi dengan komunikasi di sini itu seseorang dapat memahami dan memaknai apa yang disampaikan. Nah, adapun kompetensi yang melekat itu dapat dilihat dalam Perundang-undangan Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 6 dijelaskan bahwa kompetensi sosial itu merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya itu meliputi kompetensi untuk yang pertama berkomunikasi lisan, tulis, atau isyarat lainnya secara santun. Kemudian yang kedua itu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Dan yang ketiga itu bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua peserta didik.
Kemudian yang keempat itu bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Jadi tetap mematuhi norma-norma dan juga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Guru selanjutnya yaitu yang kelima, menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Nah, itu tadi tentang kompetensi kepribadian, kompetensi sosial maupun kompetensi profesional. 2 hours later. Demikian presentasi pada hari ini. Bila ada kekurangan atau kelebihannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kekurangan, itu semata-mata dari kebodohan kami sendiri. Dan bila mana ada kelebihannya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah, wa'atubu falaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.